Nama saya Sri Sulistianingsih dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelompok 26 OKPT, akan menjelaskan penyakit DBD atau biasa disebut demam berdarah dengue untuk tugas OKPT Bapeda tahun 2021. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes. Aedes aegypti merupakan faktor yang paling utama. Namun, spesies lain seperti Albopictus juga dapat menjadi faktor penular. Selain kedua spesies ini, masih ada beberapa spesies dari nyamuk Aedes yang bisa bertindak sebagai faktor untuk virus dengue, seperti Rhetume, Kuki, dan lain-lain. Penyebab dan faktor resiko demam berdarah biasanya menginfeksi seseorang dari pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko tersebut diantaranya pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, tinggal atau bepergian ke daerah tropis, dan bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Gejala demam berdarah umumnya bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telah ditangani. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah, dan perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah, jika sejumlah gejala yang telah disebutkan muncul, langkah diagnosis yang dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan wawancara medis, yang diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan memeriksa sampel darah di laboratorium. Sebelum penyakit berkembang semakin parah, diskusikan dengan dokter saat mengalami gejala ringan ya. Komplikasi demam berdarah bisa membahayakan juga loh jika terlambat untuk ditangani. Berikut ini beberapa gejala parah yang menandakan jika demam berdarah sudah masuk dalam intensitas berbahaya, yaitu tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Tekanan darah menurun, kulit basah, dan terasa dingin. Denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit. Mulut kering dan sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Sejumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau dengue shock syndrome yang merupakan komplikasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Pengobatan demam berdarah hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul serta mencegah infeksi virus makin parah dilakukan beberapa upaya, yaitu cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih, mencukupi waktu istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Pencegahan demam berdarah dapat berbagai upaya yang dapat dilakukan, yaitu
anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, minimal setiap seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan pupuk larvasida atau abet pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, dan menggunakan krim anti nyamuk